Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan saya dan tim topik pasti. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita ambil waktu sejenak untuk sembah Tuhan.
di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ya, sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita, hari ini kita masuk Injil Markus pasal yang ke-8, saudara ya. Dan saya mengingatkan saudara, juga menginformasikan kepada saudara yang belum pernah mendapatkan informasi ini bahwa kami setiap hari Minggu jam 9.15 kita ada ngobrol-ngobrol soal Alkitab yang kami beri nama programnya The Way Sunday Bible Talk ya. Jadi kita ngobrol santai saja tentang topik-topik Alkitab dan dimulai dari minggu lalu tanggal 10 ya sampai beberapa minggu ke depan mungkin kita akan ngobrolin soal penciptaan ya. Karena kemarin kita pikir bisa selesai, ternyata ya cukup dalam dan harus ada dipotong beberapa episode gitu ya. Jadi Minggu jam 9.15 saya undang Bapak Ibu untuk ada di live streaming kami di YouTube maupun di Facebook ya. Karena ada kolom tanya jawabnya, Bapak Ibu bisa bertanya di live chat, jadi kita belajar bersama gitu ya, sambil ngobrol bersama ya, supaya saudara akhirnya punya kebiasaan bahwa ngobrolin Alkitab itu seru juga gitu ya, daripada kita ngomongin tentang sinetron gitu ya, daripada kita ngomongin tentang orang lain yang belum tentu benar ya, apa berita-berita infotainment tentang artis-artis ya, daripada kita ngomongin begitu, ngomongin orang, mendingan kita ngomongin Alkitab ya, sama dengan orang lain ya, kita belajar bersama gitu ya. Dan lewat program ini semoga goal itu terjadi ya. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu punya kebiasaan bisa ngobrol sama istri, sama suami, bukan ngomongin pekerjaan atau keluarga lagi, tapi ngomongin Alkitab gitu ya. Itu kan seru banget gitu ya. Nanti ketemu teman juga kalau arisan ngomongin Alkitab, sharing soal itu gitu ya. Ayo sama-sama kita coba kerjakan ya. Kita mulai sambil kita menunggu waktunya Tuhan ya, buat kita masing-masing, atau juga menunggu waktunya Tuhan kalau Tuhan izinkan akhir zaman itu segera ya. Jadi kita sambil menunggu waktu itu ya, kita habiskan waktu kita sebanyak mungkin dengan ngobrol yang membuat iman kita bertumbuh. Dan iman bertumbuh itu hanya dari pendengaran akan firman-Nya Kristus. Itu kata Alkitab saya. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali ada dalam Deep Talk with Pase. Dan kami masuk dalam tadarusan Alkitab Injil Markus pasal yang ke-8. Bicara kepada kami semua Tuhan, supaya kami semua diberkati lewat apa yang kami baca, sehingga Alkitab kami semakin terang benderang, kami semakin mengerti harus melakukan apa, harus bagaimana dalam mengisi sisa hidup kami ini, yang bisa jadi berkat bagi orang lain dan juga bisa menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, saudara ya. Saudara sambil siapkan Alkitab saudara, saya juga siapkan di program komputer ini supaya nanti di layar handphone saudara kah, laptop saudara kah, TV saudara kah, ayatnya juga ada muncul gitu ya. Ayo sama-sama kita siapkan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami
Iya, di apa namanya malam minggu ini ya kita coba siapkan ya. Senang sekali bersama dengan saudara. Oh iya, ngomong-ngomong, mungkin nanti saya nggak tahu ya ketika ini tayang apakah sudah saya rubah atau belum. Saya ingin merubah jam jam apa namanya jam programnya lebih lebih awal gitu saudara ya, karena dapat masukan dari beberapa orang ya, mereka mau ikuti live gitu ya, tapi jam 9 itu terlalu malam, mereka rata-rata sudah pada tidur, apalagi kalau yang tinggalnya di bagian timur Indonesia ya, sudah lebih dari 2 jam dari jam 9, jam 11 mereka sudah terlelap dan esok paginya mereka sudah beraktivitas lagi. Kadang-kadang ada yang tertinggal ya, saya coba memahami itu ya, mungkin nanti akan kita majukan 1 atau 2 jam saudara ya. Jadi kita penyesuaian ya, niatnya saya kita bikin ini supaya mengantar saudara sebelum tidur dengan firman Tuhan. Ternyata ya ada masukan dari beberapa saudara yang ingin agar lebih pagi lagi ya, mungkin sekitar jam tujuan kita nanti akan majukan ya. Jadi kalau malam minggu ini andai kata sudah dimajukan ya, berarti saya minta maaf ya, mungkin saudara ada yang skip ya karena jamnya dimajukan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita lakukan minggu depan ya, saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa program Deep Talk with Pasien nanti akan dimajukan ya, jadi jam 7 live streamingnya. Kalau saudara biasa jam 9 baru bisa jam 9 ya nggak kenapa-napa gitu ya, karena kan memang programnya kan ditinggalkan di situ ya. Ada di jam 9, jam berapapun saudara bisa nonton gitu ya. Jadi kalau biasanya bisa live streaming, bisa sapa saya, tapi karena kepagian, jam tujuan, saudara nanti bisa kasih pertinggal sapaannya, berkatnya buat kami, shalomnya buat kami ya, dengan kata-katamu itu bisa kau taruh di kolom deskripsi ya. Jadi kita bisa tetap berinteraksi dan saya juga pasti akan berusaha untuk membalas salam dan berkat dari saudara ya. Kita sama-sama saling memberkati ya. Oke. Perikopnya diberi judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Berarti ini ada 2 peristiwa yang kurang lebih mirip, yakni Yesus memberi makan 5.000 orang yang di Markus, kalau nggak salah di Markus pasal ke-6 ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah bahas itu, dan sekarang di Markus pasal 8 ada perikop yang mirip tapi bukan 5.000 orang tapi 4.000 orang. Ini berarti tentu peristiwa yang berbeda. Karena dalam Injil Markus saja, juga Injil Matius kalau tidak salah itu ada juga kisah tentang ini. Jadi ada 2 kisah, yakni Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus memberi makan 4.000 orang. 2 hal yang berbeda tapi mirip gitu ya. Jadi rupanya ya, apakah ada lagi peristiwa yang lain? Saya rasa mungkin ada ya saudara ya. Ya cuma tidak di cover karena peristiwa 2 ini sudah cukup ya. Ini mengindikasikan, kita bisa simpulkan, tafsirkan, ini mungkin merupakan kebiasaan Tuhan Yesus juga. Bahwa ketika dia mengajar, orang-orang itu begitu antusias sampai lupa makan, sampai hari menjelang malam gitu ya. Dan Yesus berbelas kasihan selalu ingin membuat semuanya itu bukan cuma kenyang rohani, tapi kenyang fisiknya juga. Ini sesuatu yang bisa kita contoh juga saudara ya. Jadi andai kata saudara hari ini masih keluh lidahnya untuk jadi pekabar Injil atau untuk bersaksi, tapi saudara diberkati Tuhan dengan kelebihan harta gitu saudara ya, coba kita belajar juga berbagi dengan sesama lewat apa yang kau punya. Saya selalu berkata, mungkin beli warteg 1 bungkus 10.000 masih cukup bagus. Kalau kau lebih uangnya ya 15.000 itu udah keren banget saudara. Kau beli 10 paket 150.000 mungkin untuk hari-hari biasa 150.000 itu ya hanya untuk beli kopi saja ya. Coba saudara ya, nggak usah tiap hari kalau memang belum terbeban gitu ya. Tapi biasanya sehari, tiap hari beli kopi, mungkin ada hari-hari tertentu saudara nggak mampir ke Starbucks gitu ya. Saudara nggak beli kopi ya, hanya kopi 1 kan bisa sampai 60-70.000, udah gitu pakai kuenya udah 150.000, saya berani jamin kalau nongkrong di Starbucks itu saudara ya, atau di coffee shop yang terkenal lainnya yang lebih branded lagi, lebih lux lagi, itu 150.000 kecil sekali ya. Coba kalau tiap hari nongkrong begitu, ada hari khusus misalnya, atau misalnya enggak lah Pak, saya nggak tiap hari, saya cuma seminggu sekali ya, adalah waktu khusus dalam sebulan, mungkin minggu ke-4 kah, minggu ke-1 kah, yang kita tidak nongkrong begitu, yang uangnya coba kita bentukkan barang lain, hanya 10 paket mungkin,
15 paket, nggak penting jumlahnya saudara, yang penting saudara ada hati gitu ya, untuk berbagi dan memberkati secara jasmani orang-orang yang kita temukan di pinggir jalan gitu ya. Ya siapa tahu saudara, ya saya percaya ya Tuhan melihat hatimu dan Tuhan akhirnya tambahkan kefasihan lidah dan keberanian sehingga niatmu untuk juga berbagi firman, kesaksian kepada orang lain yang tadinya keluh karena kita panas dingin, karena kita juga ketakutan, takut salah dan lain sebagainya, nggak berani ya. Jadi akhirnya dengan Roh Kudus kita berani. Jadi ke depan nanti bukan cuma ngasih sembako, bukan cuma ngasih nasi bungkus, tapi kita sambil ngobrol bahwa kebaikan Tuhan buat saya seperti apa ya, kita bisa bagikan kepada orang-orang itu sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan. Ya paling tidak lewat kesaksian kita ya. Nggak usah paksa mereka ikut Yesus ya. Bersaksi saja ya. Saya percaya kesaksianmu, apalagi kalau dibumbuhi dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita taburkan nggak akan kembali sia-sia. Firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu saudara ya. Yuk sama-sama kerjakan bagian yang kita bisa. Nggak usah yang nggak bisa ya. Kalau nggak bisa KKR di depan 1.000 orang ya jangan dipaksakan, nanti malah blunder, malah nanti tidak memuliakan Tuhan. Yang bisa kita lakukan. Saya rasa kalau saudara dengan contoh tadi pisah ya, saya juga sedang mengusahakannya ya. Komunitas kami juga sedang mengusahakannya dan saya percaya, berharap sungguh saudara juga yang sudah join lah sekali-sekali dan merasa bahwa komunitas kami ini nyaman gitu ya. Untuk saudara juga mau belajar bersama kami, meskipun kau punya gereja sendiri, silakan saudara ya bertumbuh terus di gerejamu, nggak usah pindah ke gereja kami ya, berjemaat terus di sana, nggak usah berjemaat di tempat kami, is okay, nggak apa-apa saudara, karena saudara-saudara saya dalam Tuhan gitu ya, dan saya percaya nggak ada merek gereja di sana nanti ya. Jadi ikuti program ini, kalau diberkati coba dikerjakan juga dalam gerejamu ya, coba bagi ide ini kepada orang-orang di sekitarmu ya. Andai kata dikerjakan sendiri cuma bisa berdampak untuk 10 orang, ya coba kalau digabungin 3, 5, 10 orang, mungkin bisa 100 orang, dan itu tentu lebih berdampak buat ya paling tidak desamu lah ya, atau wilayahmu lah ya. 100 orang kalau dapat nasi bungkus itu lumayan berdampak saudara ya. Kelihatan lebih greng gitu saudara ya. Jadi mungkin efektivitasnya ke depan lebih cepat lagi karena mungkin ada orang yang tergerak juga untuk ikut bersama kita dalam kegerakan sosial ini. Gitu ya saudara ya. Gotong royong bahasanya orang Indonesia ya, yang sudah mulai hilang gitu ya karena individualisme dan juga konsumerisme hari-hari ini yang begitu mengikat tiap-tiap manusia. Ya kita belajar kembali ke dalam semboyan ya yang paling kental ya, gotong royong itu di masyarakat kita. Ya, sama-sama ya. Pasal 8 ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Bayangin, berarti ada beberapa orang yang Yesus tahu 3 hari. Mereka ikut Yesus, berarti Yesus tidur di mana? Ya mereka ikut. Tentu bukan tidur di hotel ya, bukan tidur di losmen gitu ya, bukan di penginapan. Karena terbiasa Yesus juga tidur di bukit-bukit ya. Kalau dia di wilayah Yerusalem, Yesus selalu bermalam, kebanyakan yang saya baca di Alkitab di Bukit Zaitun ya. Mungkin Getsemani atau tempat yang namanya Getsemani itu yang dia terbiasa, dan kita mencatat juga, melihat juga di Alkitab dia berdoa untuk pergumulannya tentang dia mau ditangkap dan mati di atas kayu salib beberapa jam setelahnya ya. Itu mungkin merupakan titik tempat yang terbiasa Yesus bawa murid-muridnya menginap atau bermalam gitu ya. Jadi jangan dipikirin loh, kalau mereka ikuti Yesus 3 hari 3 malam, ya mereka tentu punya uang dong, masa nggak punya makanan gitu ya. Karena bisa jadi Yesus memang tinggal seperti itu. Dan dari yang saya baca ya, kebiasaan ya kalau sekarang kita harus mandi gitu ya. Kita orang modern kan ya terbiasalah mandi karena air tuh berlimpah ya. Di mana-mana kita bisa dapatkan air, ya, air PDAM, air sumur ya. Tapi saya sih menyarankan sebaiknya kalau saudara di kota ya, apalagi di Jakarta ya, cobalah hindari penggunaan air sumur gitu saudara ya, karena kita baca ini ada penurunan permukaan air ya. Itu bagian kita juga loh saudara ya, mencintai alam ya. Jadi kalau memang kurang baik ya coba kita ya, meskipun agak mahal sedikit gitu ya, langganan kalau sudah ada jalurnya itu dari PDAM, sehingga kita ya memakainya air
air PDAM gitu ya, bukan air air sumur, kecuali memang PDAM itu belum masuk ke area saudara ya. Ya mau nggak mau gitu ya kita pakai air tanah gitu saudara ya. Tapi kalau sudah ya coba pakai air air apa namanya PDAM ya, karena itu air biasanya kan ditampung dari sungai gitu ya, bukan diambil dari tanah, jadi apa namanya tidak akan terjadi penurunan permukaan tanah yang sangat signifikan yang sudah terjadi. Bahkan kalau ngomongin Jakarta, ada ahli yang mengatakan dalam 10 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan pemerintah bekerja sama juga dengan masyarakat tentunya, Jakarta akan tenggelam katanya ya, karena setiap tahun beberapa senti itu turun dari permukaan ya. Bagian Jakarta yang utara yang dulunya nggak perlu dibedeng ya, sekarang harus dibedeng saudara ya, supaya air laut tuh nggak limpah ya ketika pasang gitu ya. Apalagi kalau ada pasang besar ya udah banjir. Sekarang udah ditinggiin. Bahkan di beberapa titik itu tinggian bedengnya itu udah hampir 2-3 meter loh saudara. Ya, mengerikan saudara. Jadi sebenarnya kalau mau jujur itu Jakarta itu sudah ada di bawah permukaan laut ya. Dan tinggal tunggu waktu aja untuk tenggelam. Dan kita kalau mencintai kota ini, mencintai dunia ini, dalam artian mencintai dunia tuh mengasihani ya ciptaan Tuhan ya. Ya kita harus jaga ya saudara ya. Ya saya sih seperti itu ya. Saya sekarang ini agak berubah lebih wise gitu ya. Ya setelah saya pelihara ya binatang-binatang dan juga pelihara tumbuh-tumbuhan deh. Lebih bisa menghargai apa namanya kehidupan gitu ya. Kemarin saya beli apa namanya tumbuhan belum ada anaknya, daunnya belum muncul saudara, hanya daun yang saya beli itu ya ada sekitar 5 daun, 6 daun gitu ya. Tiba-tiba kemarin muncul itu apa anak daunnya ya, itu senang banget ya. Jadi ketika kita mengasihi tanaman itu kita belajar kan ya, ada yang memang terluka dalam tanda kutip karena kebodohan saya juga gitu ya, nyemprot terlalu mungkin antusias, mungkin karena pupuk juga terlalu berlebihan, jadi ada tumbuh-tumbuhan saya yang agak misalnya terbakar atau loyo gitu ya. Nah, hitam, agak membusuk itu daunnya ya, saya potong gitu ya daunnya, saya yang busuk itu saya buang, terus saya coba oh apa nih treatmentnya, oh terlalu basah mungkin tanahnya, jadi nyiramnya hanya misalnya 3 hari sekali gitu ya, pupuknya juga tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi so far selama hampir 2 bulanan ini ketika saya mulai mengerti tanaman ini ya, muncul ada anak-anak daun yang mulai mekar, yang bahkan sudah menjadi daun. Itu berarti kan kalau kita berbuat baik kepada tanaman ini, tanaman juga akan merespon baik buat kita. Jadi saya asumsikan ketika saya berdamai dengan bumi ini, mencintai bumi ini, mencintai semua yang diciptakan Tuhan, mereka vibe-nya atau auranya atau apa ya, atau apa namanya vibe itu ya yang mereka punya, mereka juga bisa balikan kepada kita gitu ya. Jadi ada mutualisme simbiosis, dan itu saya merasakan sekali ya. Termasuk burung-burung saya saudara ya, yang tadinya tidak bertelur, yang tadinya susah bertelur ya, meskipun cukup lama loh, hampir setahun lebih saudara ya, saya tetap kasih makan mereka, kandang mereka tetap saya bersihkan, saya mandikan gitu ya, saya siram gitu ya, tempat minum saya cuci setiap hari ya, makanan kalau habis selalu nggak pernah sampai habis saya isi lagi, saya beri yang bagus, bahkan saya tambahin vitamin dan akhirnya semua burung-burung saya, ada beberapa pasang burung falek ya, apa namanya di berapa pasang ya, ada 4 pasang semuanya ya, semuanya sudah masuk kandang dan sudah bertelur ya, meskipun ada yang gagal menjadi anak gitu ya, tidak dirami, tapi mereka paling tidak sudah belajar bertelur gitu ya. Kalau saya sayang sama mereka terus, saya yakin semuanya nanti bisa menetas telur-telur itu ya. Ada beberapa yang kita taruh di mesin tetas, ada yang juga sudah masih kualitas bagus untuk menetas di mesin tetas, tapi ada yang juga karena perlakuan mereka yang belum terbiasa dengan mengerami telur sehingga telurnya sudah rusak, sehingga ditaruh di mesin tetas pun juga nggak ada gitu ya, atau masih ada yang kosong, nggak ada, jadi ya telur saja tapi nggak dibuahi gitu saudara ya. Dan ini yang saya pelajari, jadi apa namanya kita harus juga berdamai dengan alam ya. Dan peristiwa Yesus ini ya, Yesus hatinya tergerak dengan belas kasihan melihat orang banyak itu ya.
Ya, dia mengasihi sesama. Nah, kita bisa mengasihi sesama kalau bagi saya ya eh, lebih mudah kalau kita dulu mengasihi orang yang kita cintai, ya, atau kita mencintai makhluk Tuhan lain yang ada di sekitar kita, seperti saya lakukan tadi. Ya. Dengan terapi-terapi itu kita bisa berbelas kasihan lebih lagi kepada orang banyak. Ya. Empati kita, sedih kita, simpati kita akan muncul, gitu, saudara ya. Dan jangan dibilang menjadi manusia yang seperti ini tuh manusia yang lemah, enggak. Kan kita mau seperti Yesus. Yesus itu ya ketika melihat situasi seperti ini ya dia hatinya tergerak oleh belas kasihan, ya. Tapi tidak lenje, tidak baperan, tidak melankolis, tidak. Yesus memang manusia yang bagi saya ya karena dia manusia ilahi ya, bukan manusia biasa tapi Tuhan yang menjadi manusia. Dia menunjukkan kepada kita bahwa sebagai manusia dia bisa berbelas kasihan, dia bisa tegas, dan dia juga bisa sedikit emosional ketika prinsip-prinsip yang dia pegang itu ternyata dilanggar atau tidak dilakukan oleh banyak orang, ya. Jadi dia bisa memposisikan diri. Ya. Ini yang harus kita miliki, gitu, saudara ya. Kita bisa punya juga positioning, ya, memposisikan diri. Gimana kita ketika melihat orang itu harus punya belas kasihan ketika yang kita lihat itu sedang memang menderita dan kesusahan atau ya situasi mereka tidak oke, gitu, saudara ya. Dan itu ketika kita asah, nanti lama-lama kita akan ada kerinduan untuk memberkati ya dengan apa yang kita punya. Dan percayalah, berkali-kali saya bilang ya, ketika kita memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang yang membutuhkan ya, itu nggak akan membuat kita miskin, nggak akan membuat kita miskin. Justru di situ kau menabur, dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu yang saya pelajari di Alkitab saya ya. Tapi ya juga harus berhikmat, bukan berarti semua kita tabur sehingga kita akhirnya tanggung jawab kita berantakan. Ya harus mengerti juga kita masih di bumi ini. Kita masih butuh juga uang ya untuk menghidupi keluarga kita ya, istri, anak-anak, sekolah mereka butuh uang dan lain sebagainya. Jadi yang saya mau katakan, kita nggak terlalu ekstrim ya, jangan terlalu ekstrim juga seolah-olah kiamat hari ini sehingga yang kita punya semua kita berikan ke orang lain, nggak gitu juga ya. Jangan konyol, kecuali saudara memang punya kepekaan dan tahu banget bahwa nanti jam 12 Tuhan mau datang dan hancurkan dunia ini ya. Mungkin masih ada kesempatan 5 jam kita berbuat baik dengan memberikan yang kita punya semuanya. Tapi kalau nggak punya kepekaan atau ketajaman, atau Tuhan nggak bicara khusus kepada saudara tentang hal itu, ya bodoh kalau saudara langsung menjual semuanya. Ya, dan akhirnya kita ke depan minta-minta, malah berharap sama orang ya. Bahkan nggak lagi bisa memberkati, malah minta-minta sama orang. Sesuatu yang sudah berkata berkali-kali itu haram dalam hidup saya ya. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh, kata Tuhan Yesus. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke Dalmanuta. Jadi ya mirip-mirip peristiwanya dengan Markus pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Cuma di Markus 6 peristiwa 5.000 orang itu dari 5 roti 2 ikan. Tapi dari sini yang tercatat cuma 7 roti ya. Tapi ikan-ikannya tidak disebutkan berapa ya. Tapi yang jelas di ayat 7 tadi mereka mempunyai beberapa ikan ya. Mereka ini siapa ya? Orang banyak itu punya bekal beberapa ikan. Mungkin ikan asap kah? Atau ikan yang sudah matang gitu ya, yang tidak basi gitu ya, yang bisa dibawa dari pagi sampai sore ya, sehingga awet gitu ya. Kalau ikan asap gitu mungkin ya bisa awet saudara ya, sampai beberapa hari. Nah itulah yang dibawa
kepada Tuhan dengan mengucap syukur, kemudian dibagi-bagikannya, dan sisanya dari roti yang terkumpul itu ada kira-kira dikatakan tadi 7 bakul, 7 keranjang. Ya luar biasa saudara ya. Jadi itu yang saya bilang tadi ya. Yesus itu pertama dia punya kuasa, dan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk dilakukan, ketika dilakukan maka bisa merubah orang-orang. Kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya di Markus pasal 6 dalam tadarusan Alkitab di beberapa hari yang lalu, yang saya menafsirkan bahwa nggak mungkin cuma 5 roti 2 ikan ya. Kita harus membuka juga kemungkinan-kemungkinan bahwa ada beberapa orang yang membawa roti untuk bekal mereka sendiri, ada yang membawa ikan untuk bekal mereka sendiri, yang mereka tidak akui ya, tidak mereka keluarkan gitu ketika ditanyakan siapa yang bawa makan, karena mereka pikir ini cuma cukup buat mereka doang gitu ya. Masih ada selfish atau selfish itu rasa keegoan ya. Ini kan punya gue ya, hanya untuk diri sendiri gitu ya. Tapi ketika mereka melihat dengan mata telanjang mereka, Yesus yang dapat 5 roti itu nggak makan buat dia dan murid-muridnya, yang terima 2 ikan itu nggak buat mereka, tapi diucap syukur kepada Tuhan terus dipecah-pecah sampai kepada mereka yang tadi berpikir gue nggak butuh lah, gue punya roti, gue punya ikan sendiri di kantong gue ini, di tas gue ini gitu ya. Tapi ketika mereka dapat potongan roti kecil ya, mereka tergerak akhirnya ya, tersentuh gitu oleh perbuatan Yesus yang mereka lihat ini, dan akhirnya mereka berbagi, mereka mengeluarkan bekal mereka bagi di kelompok mereka, karena dibagi berkelompok-kelompok kan. Kalau kita membaca di Markus pasal 6 itu ada yang 50, ada yang 100. Di sini nggak kelihatan ya apakah mereka duduk berkelompok-kelompok, tapi kalau saya menghubungkan dengan Markus pasal 6 ya, karena Markus pasal 6 itu kan berarti kan diasumsikan peristiwanya lebih dahulu ya. 5.000 orang kenyang itu kan peristiwanya lebih dahulu daripada peristiwa 4.000 orang kenyang ini. Jadi mestinya ada preseden, ada kebiasaan yang dibawa, sehingga ketika di Markus pasal 6 5.000 orang kenyang itu mereka duduk berkelompok-kelompok, ada yang kelompok 50, ada yang kelompok 100 gitu ya. Nah, di sini juga meskipun tidak ditulis, saya percaya juga sama ya, duduknya berkelompok-kelompok, sehingga akhirnya mujizat multiplikasi itu ya memang terjadi, bukan semata karena Tuhan mengucap syukur sehingga roti itu berganda, tapi juga ada beberapa orang di antara mereka yang akhirnya tergerak. Tadinya keras hati, hanya untuk gue, roti ini hanya untuk aku, ikan ini hanya untuk aku, orang tua aku, istriku, aku siapkan ini hanya untuk aku, bukan untuk orang lain. Tapi akhirnya hati mereka tergerak, hati mereka berubah, hati mereka jadi berbelas kasihan melihat teman-teman mereka yang nggak bawa bekal sama sekali. Pertanyaan saya, apakah itu bukan mujizat? Hati yang keras menjadi lembut, apakah itu bukan mujizat? Tadinya tidak mau memberi, sekarang memberi, bukankah itu mujizat? Tadinya hanya mikirin diri, sekarang mikirin orang lain, apakah itu bukan mujizat? Saudara, itu mujizat bagi saya. Kadang-kadang kita mempersepsikan mujizat dengan hal-hal yang kayak gimana gitu ya. Tapi saudara, mengambil keputusan sederhana yang bertolak belakang dari apa yang kita rencanakan. Tadinya kita ingin ulangan mencontek, terus tiba-tiba pas sampai kelas terus bilang dalam hati, enggak lah ya, pokoknya dapat nilai bagus, puji Tuhan. Dapat nilai jelek karena aku memang belum persiapan, yaitu resikoku. Udah, aku jujur aja lah, kehendak Tuhan yang jadi, aku salah memang. Terus ketika kita ulangan akhirnya dapat nilai 6, dapat nilai 7, kita bisa bersyukur. Kita dapat nilai 9 bisa bersyukur, dapat nilai 5 juga kita bersyukur, dan akhirnya belajar dari itu. Besok kita belajar ketika mau ulangan misalnya begitu, ya kan? Jadi perubahan dari mau melakukan dosa menjadi tidak, itu bagi saya mujizat. Dan dalam hal ini saya percaya ada andil Yesus. Kalau Yesus tidak berdiri, tidak mengucap syukur, tidak mengangkat roti dan ikan itu, ya tentu mereka tidak lihat. Dan akhirnya mereka tetap keras hati hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi karena melihat figur Yesus mencontohkan yang baik, akhirnya kuasa doa Tuhan itu benar-benar terjadi, bermultiplikasi benar. Roti yang dia pecah-pecahkan tetap berganda, dan sekaligus juga ada mujizat, orang-orang yang digerakkan untuk mengeluarkan bekal mereka sendiri. Itu menjadi sesuatu yang jadi paket gitu, sehingga akhirnya sisanya 7 bakul dalam peristiwa Markus pasal 8. Ya, itu tafsiran saya. Kalau saudara mau menafsirkan ya benar-benar seperti itu, mujizatnya Tuhan Yesus juga nggak salah, saudara ya. Karena memang Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik, tapi kan kita pakai imajinasi kita ya. Imajinasi saya ya seperti tadi ya. Tapi kalau saudara berbeda ya nggak apa-apa, memang itu yang Alkitab katakan kok gitu ya. Ya, jadi ya silahkan. Saya bicara begini bukan saya tidak percaya mujizat. Saya orang yang sangat percaya mujizat. Hidup saya itu tiap hari mengandalkan mujizat, saudara ya.
Sebab kalau tanpa mujizat Tuhan ya sudah habislah saya, saudara ya. Hanya karena Tuhan semata. Ya. Ayat 11. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ya, jadi yang ini juga mestinya tamparan buat kita yang selalu mau percaya Yesus jika kita sudah mendapatkan suatu tanda. Ya. Saya pokoknya akan ikut Yesus lah. Ya. Benar-benar bertobat lah. Padahal dia sudah Kristen gitu ya. Tapi benar-benar mau bertobat kalau nanti ini saya ngalami mujizat. Ya, banyak orang seperti ini. Ya. Agak tipis beda beriman, bertobat dan beriman dan menguji Tuhan gitu ya, atau mempertanyakan kuasa Tuhan. Saya tidak bilang salah ya saudara ya, bahwa kita meragukan apa yang kita imani dan kita akhirnya jujur sama Tuhan. Tuhan, kalau benar ada Lu, aku mau ini, berikan tandanya. Nggak salah saudara, nggak salah. Tapi sekali lagi, tolong jujur sama diri, apakah itu benar-benar kau sedang dalam persimpangan jalan atau meremehkan Tuhan? Karena banyak orang yang begini itu sebenarnya meremehkan Tuhan. Mana ada, kalau Tuhan ada, ini kopi bisa jadi air putih, ini air putih bisa jadi kopi. Nah ini tensi nada itu kan orang ini paling tahu. Dan kalau saya menilai orang seperti ini, ya orang ini memang tidak percaya Tuhan dan mengolok-olok Tuhan, menguji Tuhan. Ya, jadi maksud saya kita harus jujur lagi ya. Kita mempertanyakan Tuhan itu dengan kalimat-kalimat pertanyaan kita itu, apakah kita benar-benar sedang tidak tahu atau benar-benar masih meragukan atau belum yakin atau benar udah punya keputusan terus mengolok-olok Tuhan, menganggap Tuhan tuh nggak ada gitu ya. Nah ini yang harus jujur kita tanyakan dalam diri. Kalau saudara ya selalu begitu ya, udah dapat sesuatu dari Tuhan terus ternyata besok lagi ada masalah, kalau Tuhan ada ya lu pasti begini-gini ya, selalu begitu. Every time Tuhan jawab presisi doamu, permohonanmu, terus kau bertanya lagi. Ini orang yang sama kayak orang Farisi ya, yang akhirnya menempatkan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu meminta konfirmasi ya, apakah Tuhan ada apa tidak, padahal sebenarnya adalah kalimat olok-olok saudara. Karena faktanya kau tahu kau dapat mujizat, tapi kau terus mempertanyakan keberadaan Dia yang sudah memberimu mujizat itu ya. Jangan jadi orang seperti ini saudara. Dalam ayat-ayat lain, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi percayalah sama Tuhan ya, andalkan terus Tuhan, maka kita akan dipelihara. Nggak usah minta tanda-tanda yang bombastis, nggak usah minta kayak orang Farisi. Tuhan kalau kau ada, biarlah matahari gelap hari ini, detik ini ya, tiba-tiba ada gerhana matahari total gitu ya saudara. Ya meskipun Tuhan bisa saja menjawab doamu, karena apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan gitu ya. Tapi kan hal seperti itu kan ya merusak tatanan alam juga. Masakan saudara kalau hanya ingin membuat dirimu yakin ada Tuhan itu harus merusak segalanya. Kok merusak segalanya? Oh, kalau ada terjadi gerhana matahari berarti kan ada sesuatu yang terjadi atas alam yang bukan berdampak pada dirimu sendiri kan ya, berdampak pada hal lainnya ya. Saya nggak tahu apa, saya nggak pernah mendalami itu, tapi pasti ada lah ya. Entah mungkin jadi masalah bagi para petani, para nelayan ya, saya nggak tahu, pasti ada lah ya. Sesuatu yang terjadi di antariksa, di di dunia luar bumi itu ya, kalau terjadi sesuatu pasti berdampak ke bumi ini. Apalagi ke matahari, bulan dan bintang yang memang sangat mempengaruhi ya dunia ini atau bumi ini ya, karena bumi berputar pada matahari kan. Ya, lanjut ya saudara ya. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Jadi rupanya habis kasih makan mereka banyak orang itu, ya murid-murid lupa hanya bawa satu roti saja. Padahal mereka mungkin belum makan karena mereka fokus melayani orang banyak dulu. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang yang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Disinggung gitu, disentil oleh Yesus gitu ya.
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, yang tadi barusan terjadi, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Jadi ya, intinya murid-murid itu kan agak kebingungan. Nah, cuma 1 roti nih, mana cukup buat kita gitu lah. Kira-kira lagi ngomong-ngomong gitu, Yesus tiba-tiba, "Hati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes," gitu ya. Terus mereka pikir, wah, Yesus lagi nyindir mereka karena nggak bawa roti. Padahal bukan masalah banyaknya roti atau bawa roti apa tidak, karena bagi Yesus bisa melakukan mujizat itu gitu ya. Nggak lupa apa tadi baru kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Lupa apa barusan tadi ada 7 roti bisa sisa 7 bakul. Padahal yang makan ada 4.000 orang laki-laki. Bukan masalah roti gitu ya. Harus mengertilah gitu ya. Jadi jangan fokus pada roti tapi ragi. Ragi itu kan tepung itu bisa menjadi roti yang bagus, yang awet, yang enak gitu kan kalau dikasih ragi. Ragi itu hanya sedikit. Saya pernah bikin roti dulu ketika di awal The Way tahun yang bulan-bulan pertama, saya begitu idealisnya pengen kembali perjamuan kudus pakai roti tidak beragi gitu, saudara. Jadi saya sempat bikin roti ya. Saya tahu akhirnya pakai ragi itu sedikit saja, nggak pakai ragi itu seperti apa jadi rotinya gitu ya. Tapi ya karena pikir-pikir, lah udah ada hosting, ngapain juga lah, capek-capek gitu ya. Toh ya ngapain juga idealis untuk sesuatu yang tidak prinsip gitu bagi saya. Kan masalah roti ya ya susah juga gitu kalau kita harus sama seperti roti zaman dulu gitu ya. Butuh effort, waktu dan lain sebagainya. Ada sekarang dijual di pasar, kenapa kita nggak beli aja gitu kan. Jadi akhirnya disesuaikan. Intinya ragi meskipun sedikit itu bisa membuat adonan tepung itu bisa jadi kalis. Kalis itu bisa dibentuk gitu, saudara ya. Bisa kayak squishy gitulah, saudara, itu karena ragi. Kalau nggak ada ragi ya nggak bisa, saudara. Ya nggak bisa mengembang juga gitu ya. Dan ragi itu sedikit tapi mempengaruhi kita. Nah, ragi Herodes, ragi Farisi yang diomongin Yesus tuh ya karena Yesus lagi ngeliat ada masalah roti di situ. Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Herodes. Maksudnya apa yang mereka ajarkan itu, apa yang mereka pahami, yang mereka bagikan kepada orang banyak itu. Sebab meskipun kelihatannya kecil, itu bisa mempengaruhi hidup kita nanti ke depannya. Ya intinya, yang saya mau katakan, yang saya dapatkan, hati-hati dengan apa yang kau terima. Entah itu apa yang kau terima dari matamu, dari telingamu, ya, dari mulutmu, ya. Kalau kita lebih spesifik bicara mengenai kebenaran firman Tuhan, berkali-kali saya bilang dalam program ini, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kau dengarkan di sosial media, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Hati-hati dengan semua itu, saudara, ya. Saya tidak bilang kita harus curiga, tapi ya kita harus punya hikmat juga, dan terlebih roh yang membedakan roh. Jadi kita tahu bahwa punya kepekaan juga bahwa ini nggak benar, ini benar. Sehingga kita tidak akhirnya dikaliskan oleh ragi yang tidak baik gitu. Nangkep ya, saudara ya? Oke, sama ketika kau dengarkan saya ini juga, kalau kau perlu pertama kali ya diuji dulu. Jangan gara-gara referensi dari kakak rohanimu, referensi dari saudaramu, ini loh program Deep Talk with Pasi ini bagus loh. Jangan langsung kita serta-merta langsung terima aja gitu ya. Oh pasti bagus. Enggak, diuji dulu saudara ya. Ditanyakan sama Tuhan ya. Saya mengajar ini kok. Saya tidak tersinggung kalau saudara, Pak saya sudah ikuti program ini tapi baru pertama kali. Maafkan saya Pak, saya mau menguji dulu. Silahkan saudara ya. Justru itu yang bagus, itu yang saya ajarkan ya. Tanya sama Tuhan apakah program ini benar apa tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan saudara. Kita baca ayat berikutnya. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan ke atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang,
Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Perhatikan baik-baik, ini juga hal yang unik yang Yesus lakukan dalam mujizat. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak bisa bilang kepada orang buta ini, celiklah? Bisa. Tapi sekali lagi, Yesus mau pertontonkan ini kepada kita supaya kita orang Kristen yang hidup mungkin ratusan tahun, ribuan tahun setelah dia kan maha tahu, pasti tahu ini akan dicatat gitu ya. Bisa melihat bahwa ini loh ya, bahwa aku bisa bekerja tuh dengan banyak cara. Ya, nggak semuanya juga instan, cepat, ya ada butuh proses. Dalam konteks cerita ini, ketika ada di kota Bethsaida, ada orang banyak bawa orang buta, dan Yesus nggak langsung menyembuhkan mereka di depan orang banyak yang membawa orang buta ini kepada Yesus. Karena Yesus mungkin tahu dari banyak orang yang membawa orang buta ini, mungkin ada yang mau menguji dia semata, ya. Mau menjebak dia. Kita kasih orang buta ini yuk. Ya kita lihat, dia bisa nggak nyembuhin orang buta ini. Kurang lebih begitu, saudara ya. Nah, Yesus tidak terpancing dengan emosi, dengan bilang, oke, kalau kamu gitu, aku tunjukkan kuasaku. Berkira kayak gitu, saudara ya. Ya, Yesus tahu ya. Orang buta ini tentu pengen sembuh, pengen melihat. Nggak mungkin orang yang sakit tidak mau sembuh, saudara ya. Pasti mau sembuh. Tapi dia ada di situ, ada orang banyak yang membawa yang dengan motivasi hal yang berbeda-beda. Akhirnya apa yang Yesus kerjakan? Yesus megang tangan orang buta itu, ya, dipegang, dituntunnya, terus dibawa orang buta itu keluar kampung, ya. Ya mungkin menjauhi orang banyak maksudnya. Jadi orang banyak itu ya yang niat ngatukan, ya, dia nggak bisa, dia dibawa orang itu, dia kabur di antara kita. Yesus tidak bisa melakukan mujizat menyembuhkan orang buta, mencelikkan mata orang buta, kurang lebih begitu kali, ya. Tapi Yesus bawa orang buta itu keluar kota, keluar kampung. Di luar kampung itu udah sepi, ya Yesus meludah mata orang itu. Coba bayangin. Yang Yesus lakukan adalah meludahi mata orang itu. Coba, saudara. Ya, habis diludahi, kemudian Yesus meletakkan tangan di atasnya. Di atasnya mungkin ya besar mungkin di atas matanya orang buta itu, menutupi matanya. Terus coba lihat, bisa lihat sesuatu? Oh bisa lihat orang tapi orang banyak tapi nggak jelas ya, karena tampaknya seperti kayak pohon-pohon, bayangan-bayangan gitu ya. Terus sekali lagi Yesus meletakkan tangannya di matanya dan akhirnya orang buta itu bisa melihat dengan jelas. Artinya Yesus mesti 2 kali. Ya, kalau kita ngomongin Brahma Kumbara zaman Saur Sepuh dulu, dia mungkin ngeluarin tenaga dalam 2 kali gitu ya, saudara ya. Ya, ada proses yang nggak langsung instan. Entah kenapa ya, harus 2 kali ya. Saya juga nggak tahu apakah ini hal yang disengaja ataukah Yesus ingin mempertontonkan gitu ya kepada orang banyak dengan satu pengajaran bahwa jangan pernah putus asa. Ya, ketika kita berdoa berharap sama Tuhan tentang sesuatu terjadi pemulihan atas kita dari Tuhan, itu mungkin Tuhan ingin bicara ya. Ya nak, aku akan pulihkan. Rancanganku padamu bukan kecelakaan, tapi sabar ya nak. Aku proses ya. Pelan-pelan kau akan dipulihkan Tuhan, tapi nggak instan ya nak. Mungkin dia lakukan itu karena dia ingin mendidik kita supaya kita terus setia dalam proses ya, semangat dalam proses, tidak putus asa menghadapi proses dan terus mengandalkan Tuhan. Kan kita nggak tahu, Tuhan yang paling tahu kelemahan kita masing-masing. Kenapa yang satu Tuhan kasih mujizat instan, yang satu harus butuh waktu lama, dan bahkan mungkin ada yang meminta juga tapi Tuhan tidak kasih, kan gitu saudara. Apakah Tuhan beda-beda? Enggak lah. 5.000 orang yang lapar itu ya, semuanya kan ada yang punya roti, ada yang nggak punya roti, ada yang punya roti. Yesus kasih semuanya. Benar nggak saudara? Artinya kasih Tuhan kepada umat manusia itu sama, takarannya sama. Cuma ya tadi ya, Yesus tahu banget ya kapan dia harus memberi, kapan dia tidak harus memberi sekarang, kapan dia memang tidak perlu memberi karena dia tahu kelemahan orang ini. Kalau diberi maka akan semakin rusaklah orang ini. Kita tahu saudara. Kita tahu bahwa Tuhan tahu kita ya. Jadi ya ketika kita menyadari kok doa saya belum dijawab Tuhan, ya, maka teruslah setia kepada Tuhan. Jalani proses apapun. Saya percaya ya kau akan berjalan melewati proses itu meskipun orang bilang kasihan ya orang itu menderita. Tapi kalau kau sudah bersama dengan Tuhan, penderitaan dalam Tuhan itu tidak akan bisa kau rasakan, tidak akan pernah kau rasakan. Karena kau senantiasa melekat pada Dia. Sehingga penderitaan demi penderitaan yang kita rasakan, ucapan syukurlah yang keluar dari mulut lidah kita. Gitu saudara ya. Lanjut.
Ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung. Jangan masuk kampung itu lagi, pulang langsung ke rumahnya. Karena ya tadi ya, orang-orang yang masih berkerumun di sana tentu nanti akan heboh dan lain sebagainya ya. Orang-orang akan semakin tidak suka dengan Yesus dan lain sebagainya ya. Orang-orang akan semakin ada yang terlalu ekstrim menggilai tanda kutip Yesus ya. Sehingga akhirnya rasionya juga tidak jalan. Ya mungkin Yesus punya rencana sendiri sehingga orang buta ini yang sudah celik ini yang disembuhkan dengan hal yang extraordinary, diludahi matanya, didoakan 2 kali, disuruh langsung pulang ke rumah. Ya. Dan saya juga bingung ya. Pulang ke rumah gimana caranya dia tahu? Apa berarti orang ini mungkin bukan buta sejak lahir ya, tapi buta sehingga masih tahu rumahnya di daerah mana gitu ya saudara. Mungkin karena satu kejadian orang ini jadi buta. Entah mungkin sakit gula kah, bisa jadi ya. Atau juga ada hal tertentu sehingga syarafnya itu ada yang konslet gitu sehingga syaraf-syaraf permata menjadi tidak sempurna dan orang ini tidak bisa melihat sama sekali. Ya. Yesus melakukan mujizat itu. Lanjut ayat berikutnya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, ini berarti sudah di luar wilayah Palestina ya, agak sedikit di utara sebenarnya. Itu di wilayah Kaisarea Filipi, jauh ya, cukup jauh saudara dari wilayah Yerusalem. Jadi Yesus tuh rupanya perjalanannya juga bukan sekitar Galilea dan Yudea saja, tapi juga ke wilayah-wilayah di luar yang diduduki atau yang ditinggali oleh orang Yahudi biasa ya. Ada banyak sudah ini kayak Kaisarea Filipi ini wilayah yang kalau kita sekarang melihat itu wilayah Syria saudara ya. Jadi sudah di atas gitu saudara ya, di atas Israel sekarang ini ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias ya. Engkau adalah Mesias, saya lihat bawah dulu ya. Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Oh Pak, ini kan ada pengakuan nih, Petrus mengaku dia Yesus adalah Mesias. Ya, tapi pengakuan yang belum dihidupi benar-benar gitu. Hanya pengakuan eksplosif. Dan kita tahu Petrus kan karakternya seperti itu. Ya. Tanpa pikir panjang, dia langsung yang ada di benaknya langsung dia keluarkan. Ya. Mungkin momen itu ketika dia habis mendapatkan mujizat tentang 4.000 orang kenyang, kemudian dia melihat dengan mata telanjangnya dia, orang buta itu bisa celik ya. Langsung berpikir Yesus ini Mesias gitu ya. Ini jangan-jangan Mesias yang kita nantikan, bangsa ini nantikan. Maka kamu Mesias. Tapi ya belum dari hati benar gitu, dalam artian ya. Belum benar-benar mengimani sungguh. Sebab kalau sudah mengimani sungguh mungkin pasti Petrus tidak akan menyangkali Yesus gitu kan. Dia akan bela mati-matian, bahkan korban nyawa sekalipun Petrus pasti berani gitu. Tapi kan tidak ya. Petrus bahkan ketika di rumah imam besar, kamu kan muridnya. Bukan, aku gak kenal dia. Sumpah, aku gak kenal dia 3 kali. Dia berdusta ya, menyangkali Yesus sebelum ayam jantan berkokok. Jadi ketika Petrus ucapkan itu, Yesus melarang mereka. Melarang mungkin ya karena memang belum waktunya, dia belum dimuliakan, belum melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapaknya, mati tebus dosa manusia. Dan juga ya belum masanya karena murid-muridnya belum punya pemahaman iman yang benar-benar firm tentang siapa dia. Harus melewati proses itu dulu. Sebab kalau Petrus bilang, engkau adalah Mesias, terus Yesus diam, murid-murid yang lain juga, engkau adalah Mesias. Nah, ketika bergaul dengan orang-orang lain, murid-murid lain yang bukan rasul, ya, rasul-rasul pasti akan bilang Yesus itu Mesias. Jadi mereka yang akhirnya baru tahu, baru dengar Yesus, baru ikut rombongan Yesus, langsung mengimani Yesus adalah Mesias. Sehingga ketika nanti Yesus harus mati, ya mereka imannya akan hancur, ya, imannya akan hancur, ya. Dan ini yang Yesus tidak mau. Yesus ingin mereka kuat dulu pemahamannya tentang dirinya, baru nanti boleh mengatakan aku ini siapa, kayak Mesias, kayak Tuhan, kayak silahkan. Tapi kau harus kenali aku dulu, ya. Tahu dulu, hidupi dulu. Ini yang juga saya berusaha untuk terapkan dalam melayani umat Tuhan.
Jadi saya kepengen umat Tuhan tuh pinter dulu secara iman, ya. Belajar banyak, ya lewat gaya style khotbah-khotbah saya lebih banyak pada pengajaran. Lewat program-program Deep Talk with Pasi ini saya lebih memilih untuk membuat suatu program yang tidak viral, yang tidak bisa menarik banyak orang, ya, seperti pengajaran seperti ini, ya. Tapi ya karena motivasi saya ya semata itu. Sebab kalau orang sudah benar-benar mengenal Yesus dengan sungguh, mengetahui kebenaran dengan kebenaran yang sejati, ya, nanti ketika dia benar-benar sudah sampai pada pemahaman Yesus Tuhan, maka apa yang diucapkannya dengan kata-kata itu dia hidupi dalam perbuatannya sehari-hari. Dan saya memang lebih senang membentuk orang seperti itu, alih-alih hanya di awal saja, atau euforia, atau kan ada banyak orang berkata, ayo sebelum ibadah kita berkata Yesus Tuhan, gitu, seolah tepuk tangan, seolah-olah udah bener aja gitu loh saudara. Ya bagus aja sih ya mengajak jemaat bilang Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Allah, sambil terus tepuk tangan, boleh saja ya, itu kan bagian dari pemujian kita kepada Tuhan. Tapi ya kalau saya menangkap ya sesuatu yang bisa bermata dua yang kurang baik gitu ya, ketika orang tanpa diajar kebenaran yang kuat langsung disuruh bilang Yesus Tuhan gitu, sehingga akhirnya kedepannya kalau ada masalah dia jadi orang Kristen yang cengeng gitu, orang Kristen yang gampang merajuk, orang Kristen yang sering ngambek, ya. Ketika dia rasa doanya nggak dijawab Tuhan, dia ngambek ke gereja. Ketika dia rasa pendetanya mulai nggak peduli dia ngambek, nggak mau ke gereja. Orang Kristen yang baperan, ya saya nggak suka gitu ya melihat orang Kristen model begini ya. Jadi saya daripada alih-alih awal-awal buat heboh-heboh yang meriah-meriah seperti itu ya 7 tahun ini saya masih terus mengajarkan sampai nanti mereka punya ya firm lah gitu ya. Mereka tahu mereka harus seperti apa. Ya 7 tahun saya melayani ya masih belum saya lihat ada orang-orang yang saya ajar, anak-anak rohani saya yang sebagian besar ya. Kalau saya ngomong ini berarti kan mestinya harus sebagian besar. Ini ya belumlah saya nilai sebagian besar punya inisiatif dalam pelayanan ya. Dalam artian ya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya mestinya mereka berlomba-lomba gitu ya untuk melayani Tuhan ya. Dalam hidup sehari-hari mereka juga dengan mereka membentuk komunitas sendiri-kah, persekutuan doa sendiri-kah ya, jalan sendiri-kah melayani Tuhan ya. Itu yang belum saya lihat dan itu masih perjuangan saya. Berarti perjuangan saya belum mendekati setengah dari sesuatu yang ideal yang saya harapkan terjadi atas komunitas The Way. Itu makanya saya terus seperti ini saudara ya. Mungkin sampai saya nanti udah gak kuat lagi ya. Mungkin aja nanti komunitas The Way ini akan mencapai titik ideal yang saya pikirkan, yang saya bayangkan, yang saya cita-citakan ketika saya mungkin sudah tua nanti ya. Saya mungkin tidak akan menikmatinya lama ya. Tapi ya paling tidak saudara, selama saya masih diberikan kekuatan sama Tuhan, saya mau membuat jemaat The Way, komunitas The Way. Kalau jemaat berarti ya member kami, kalau komunitas berarti ya saudara yang berjemaat di tempat lain, di gereja lain, tapi ikuti program ini. Saudara adalah komunitas kami kan, sama-sama The Warriors gitu ya. Sampai saya lihat nanti saudara, Pak saya doain ya Pak, saya bangun tim pelayanan nih ya. Dari banyak teman-teman dari beberapa gereja, kita mau melayani Tuhan mulai dari tempat kita Pak. Wah itu saya senang banget ya. Jadi saudara bergerak, Mbak saya ngebayangin kalau orang-orang Kristen sudah bergerak seperti ini ya. Gak usah mengatasnamakan gereja, karena kadang-kadang lewat gereja birokrasinya kepanjangan gitu ya. Tapi lewat ya individu-individu yang kumpul-kumpul, kelompok-kelompok kecil, mungkin itu lebih efektif ya. Dan saya merindukan momen itu bisa saya lihat, saya rasakan. Saya bahkan masih berharap bisa menikmatinya cukup lama sebelum saya nanti kata Tuhan, Sen, udah waktumu ya. Semoga ya, doain saudara saya bisa melihat itu dalam hidup saya. Kita baca kemudian ayat berikutnya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Sampai ayat berapa nih ya? Oke, sampai ayat yang ke-37. Kita baca saja. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi Yesus ini memang mengajarkan direct ya, bahwa anak manusia nanti akan menderita, dibunuh, dan sesudah itu 3 hari. Tapi mungkin murid-murid ketika dengar ini, dipikir ini bahasa alegoris ya. Yesus sedang membahasakan tentang sesuatu yang akan terjadi di depan, tapi bukan dirinya, tapi sesuatu yang lain gitu ya. Karena Yesus kan sering pakai bahasa perumpamaan.
Jadi dalam momen ini meskipun direct ya, Yesus ngomong begini, telanjang tanda kutip ya, tapi murid-murid belum ngeh ya, ini adalah sesuatu yang literal akan terjadi pada dia ya. Makanya ketika terjadi peristiwa penangkapan, penyiksaan, terus pembunuhan Yesus di atas kayu salib, ya banyak murid-murid itu ya nggak siap gitu ya. Ya, baru mereka ketika Yesus itu bangkit, mereka baru dibukakan, oh ini sudah dikatakan guru dulu sebelumnya bahwa dia harus mati. Ya. Bahkan kan kalau kita baca dalam kitab Injil lainnya, orang-orang Farisi, imam-imam itu kan sempat minta agar kuburan Yesus itu dijaga oleh tentara Roma dan disegel karena mereka pernah mendengar Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jangan-jangan nanti murid-muridnya ingat ngomongan ini, kemudian mayatnya Yesus dicuri dan bilang kepada orang banyak, Yesus bangkit. Wah, heboh nanti. Agama kita bisa terancam, kurang lebih begitu kan ya. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, bahasa Markus. Ingat ya, Markus di sini adalah Injil yang saya bilang di awal itu dipengaruhi oleh wibawa Petrus. Banyak teolog Perjanjian Baru mengatakan bahwa sebenarnya ini meskipun mungkin Markus yang nulis, tapi ini adalah Injilnya Petrus. Petrus yang ngomong sama Markus, Markus yang mencatatkannya dan jadi Injil Markus. Ya. Jadi menarik kalau itu benar. Di dalam Injil ini dikatakan, maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Jadi Petrus cerita mungkin sama Markus, gue pernah dimarahi sama Yesus dulu. Gara-gara pas dia bilang tentang kematian dia akan bangkit dari ketiga, aku seret Tuhan Yesus tuh ya. Aku bilang jangan ngomong begitu dong gitu ya, kurang lebih begitu ya. Itu kan akan nanti membuat down semua kita tuh, nggak semua kita kuat. Jangan ngomong begitu guru, itu vibe atau aura yang nggak bagus gitu ya, membuat kita khawatir, takut dan lain sebagainya. Nah, gara-gara itu gue dimarahi sama Tuhan Yesus. Jadi ini Injil yang kalau bagi saya, kalau dengan tafsiran tadi benar, ini Injil yang jujur. Petrus ternyata ketika bertobat ya jujur, dia dimarahi Yesus, dia bahkan menceritakan kebodohan dia gitu ya, dengan menegur Tuhan Yesus ya. Apa yang Yesus marahi dari Petrus ya, kita baca 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis." Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi dibilang nyahlah iblis gitu ya. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya sambil berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan-perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, ini eksklusif milik Markus, saudara. Ya, menarik di sini bahwa ya tadi ya, Petrus dimarahi oleh Tuhan Yesus, ya, nyahlah iblis. Ya, apakah Petrus iblis? Ya tidak. Ya, Petrus berkata-kata itu ya karena kata-kata yang dipengaruhi oleh iblis. Ya, diinspirasi oleh iblis sehingga keluar dari mulutnya Petrus. Nah, dari sini kita bisa selami lagi, saudara ya, kalau kita pakai imajinasi. Bahkan ketika Petrus menjadi orang kepercayaannya Yesus sekalipun, iblis masih bisa menguasai Petrus. Jadi mestinya kita asumsikan juga, meskipun kita ada di gereja gitu ya, kita lagi mendengar firman Tuhan, iblis bisa menguasai kita. Bahkan mungkin bisa menguasai orang-orang yang di sekitar kita yang seolah-olah sedang benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan beribadah sungguh. Ya. Jadi itu yang berkali-kali saya bilang, jangan terlalu sombong. Ya, kita asumsikan lebih tajam, lebih ngeri lagi, siap nggak? Ya. Ya berarti kalau kita asumsikan begitu ya, bahwa orang yang gereja itu bisa dikuasai iblis, ya. Seperti Petrus sudah dekat dengan Tuhan Yesus, dekat loh ya. Petrus menarik Tuhan Yesus berarti kan bersentuhan. Ya. Menegur Yesus, jangan ngomong begitu guru, melemahkan hati kita semuanya, kurang lebih begitu kan ya. Jadi orang-orang yang di gereja itu bisa jadi juga pikirannya masih ada yang dikuasai setan. Sebaliknya, saudara ya, lebih tajamnya lagi, orang-orang yang melayani Tuhan di gereja juga bisa jadi nggak lagi dikuasai setan. Masih lah dan saya ngeri, saudara. Mungkin
minggunya masih having sex, free sex, masih hura-hura dengan orang-orang teman-teman sebayanya, masih mabuk sana mabuk sini. Terus karena jadwal pelayanan, ya dia pulang lebih cepat, biasanya kalau Sabtu pulangnya Minggu pagi jam 9 sampai diskotiknya tutup, tapi karena dia tahu ada panggilan pelayanan, habis free sex, habis mabok-mabokan, dia jam 1 jam 2 minta izin pulang duluan, sehingga sampai rumah dia bisa tidur. Jam 7 bangun, udah agak segeran, ya, mandi, minum kopi, ya. Terus jam 10 dia sudah di gereja melayani Tuhan lagi. Nah, ya masih ada yang kayak gini, saudara. Masih ada yang kayak gini. Sabtunya hura-hura, minjem uang orang sana, minjem uang orang sini untuk pesta pora. Sepanjang minggu pakai uang itu untuk keluar kota, senang-senang hura-hura. Padahal itu uang pinjaman atau uang yang sebenarnya untuk hal-hal yang pokok dia kerjakan untuk memuaskan dagingnya dia. Habis menghaburkan uang begitu rupanya, habis minjem uang orang untuk dipakai untuk hal-hal yang gak bertanggung jawab. Terus tiba-tiba hari Minggu di gereja, kayak orang yang polos gitu, tanpa dosa. Dan sepanjang di gereja dia tidak ada penyesalan sama sekali. Terus pulang gereja ketemu sama orang yang minjemnya dia uang, dia lewat gitu aja, nggak bilang, "Tante, Om, sorry ya, aku belum bisa, tapi aku janji aku sedang berusaha. Dalam minggu ini aku usahakan aku bayar. Kalau nggak, paling nggak aku cicil." Nggak ada kalimat begitu, diem lewat aja gitu. Saya jujur sedih banget gitu. Masih banyak orang Kristen model gitu, masih banyak pelayan Tuhan seperti itu. Jadi Yesus bilang kalau mau ikut aku harus pikul salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri ya berarti kalau diri kita sering suka sama foya-foya, ya matikan itu semuanya. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini kayak orang yang gali lubang tutup lubang, utang sana untuk nutupi utang yang sini, harus berubah mati-matian. Kalau perlu ya puasa lah, gak usah makan selama beberapa hari sehingga aku kerja uangnya untuk bayar cicilan itu. Harus sangkal diri, saudara. Matikan kedagingan, pikul salib. Pikul salib itu, Yesus pikul salib kan buat kita. Maka pikul salib itu saya tafsirkan sederhana, terjemahkan sederhana dalam bahasa saya itu, rela menderita bagi orang lain. Bukan membuat orang menderita agar kepuasan kita tercukupi seperti layaknya orang-orang Kristen di luar sana. Saya nggak ngomongin orang di luar Kristen, saya ngomong orang-orang Kristen, ya, yang sering utang sana, utang sini, minjem sana, minjem sini, bohong sana, bohong sini. Come on. Menampilkan masih pakai bahasa malaikat, tapi hatinya itu penuh kebusukan. Saya berharap yang ikut program ini bertobat sungguh. Saya saja muak dengan orang-orang seperti ini, apalagi Tuhan. Tapi karena Tuhan masih memberikan kasih karunia, waktunya buat kita bertobat, saya pun masih akan terus ngomong seperti ini supaya saudara bertobat. Ya, semuak-muaknya saya, tapi kalau kau mau bertobat, Tuhan akan ampuni. Kalau Tuhan ampuni, masakan saya tidak bisa menerima saudara kembali atau mengampuni saudara kembali atau menyambut saudara kembali sebagai saudara saya dalam Tuhan? Pastilah. Sebab saya ngomong begini bukan benci sama orangnya, benci sama kelakuannya, sama dosanya itu loh. Orangnya mah saya kasihi. Ya. Saya kepengen kita semua berubah. Saya begini karena masa lalu saya juga kurang lebih seperti itu dulunya. Ya. Ada dosa banyak yang saya lakukan juga, dosa yang berbeda. Terikat dengan hal itu. Dan saya tahu banget untuk bisa lepas itu mati-matian. Aduh. Benar-benar berjuang sungguh gitu. Godaannya masih ada sampai sekarang nggak? Masih ada. Siapa bilang nggak ada? Ya. Tapi saya terus matikan, nggak. Gue mau fokus aja untuk Tuhan. Fokus sama keluarga, fokus sama jemaat, fokus sama pelayanan, fokus untuk Tuhan. Ya. Sampai saat saya masih berjuang, dan menurut pengalaman saya, dan saya berani ngomong nih, saya berjuang untuk terus bisa
tidak lagi tenggelam hidup dalam dosa masa lalu saya, yakni sampai saya mati perjuangan ini baru selesai. Ya. Jadi jangan terlalu sombong untuk hal-hal. Makanya saya kan bersaksi, saudara. Saya coba kalau dengar khotbah saya, saudara, saya dulu tuh benar-benar, misalnya saya pernah bersaksi, saya begitu gampangnya nipu uang orang tua saya, ngambil uang 5.000 di kulkas. Ya. Saya ngomong kesaksian saya, dan saya kalau saya sudah bertobat, saya nggak pernah lagi ngambil uang orang, ngambil uang ibu saya nggak pernah lagi. Saya bahkan berusaha untuk memberi sekarang ini. Ya, saya malu dengan masa lalu saya. Saya bilang saya sudah berubah, tapi saya selalu bersaksi begini, saudara. Tapi masih ada terus godaan. Setan terus selalu mengintimidasi saya. Dia tahu mungkin saya agak susah memegang uang zaman dulu, agak terikat sedikit dengan uang, meskipun tidak terlalu sampai korupsi besar-besaran, terus sampai ngebunuh orang hanya untuk harta. Saya nggak sampai sebegitu, saudara ya. Nipu orang tentang uang juga enggak, utang-utang juga enggak. Tapi ya tadi, kenakalan-kenakalan yang saya buat sama orang tua gitu. Nah, karena saya masih sulit megang uang, zaman dulu kan saya bilang, saya kalau megang uang tuh cepat habis, boros gitu. Nah, setan tuh sering menggoda-goda ya, dengan iming-iming. Ya, tiba-tiba ada orang saja ya, yang dekat dengan saya ya. Terus ya bicara baik-baik, ya memberkati saya, sehingga akhirnya saya cukup dekat. Terus ternyata ya karena dia sering traktir saya, jadi saya ada ngerasa gimana gitu. Itu beberapa tahun lalu sempat sudah. Ya. Tapi orang ini memang karena belum bertobat benar ya ngajak ketemuan, traktir saya, makanan-makanan enak, terus bawain oleh-oleh buat keluarga saya untuk saya bawa pulang. Tapi ya dari omongannya itu omongan yang ya akhirnya saya sadar bahwa oh ini nggak benar ini. Karena bukan tentang dia mau berubah atau bagaimana dia bertanya gimana saya mau bertobat, tapi ya dia memanfaatkan saya gitu ya. Dengan tahu ada pendeta di sekitarnya, dia tiba-tiba ngundang orang juga untuk datang ke tempat itu, ngajak ngobrol, ternyata relasi bisnis gitu ya. Ketika relasi bisnis yang baru dia kenal itu kenal saya sebagai seorang pendeta, ya kan image-nya jadi kan orang itu berpikir, wah partner baru saya ini sangat religius, bawa pendeta dia, berarti nggak mungkin nipu. Ya, saya akhirnya sadar itu, meskipun saya tidak bilang dia penipu ya, tapi saya sadar posisi saya lagi dimanfaatkan, dan saya langsung menolak untuk lain kali diajak ketemu. Dan setelah beberapa kali ya mungkin dia juga kesel gitu ya, dia tidak ngundang lagi saya. Berarti kan ya nggak benar gitu. Kalau bagi saya emang nggak benar. Kalau dia benar-benar respect sama saya, pengen ngajak saya makan, ngobrol gitu ya, ngopi-ngopi. Kalau saya nggak bisa nolak terus kan, mestinya ya kalau dia memang mengasihi saya, kan kopinya bisa dikirim ke rumah. Kan dia oleh-oleh yang selalu dibawakan ke saya untuk saya bagikan kepada orang rumah, karena saya selalu bilang, aduh sorry nih, saya nggak bisa makan enak gitu kalau saya tahu anak-anak saya nggak makan enak gitu, nangkep ya. Jadi kecuali saya di luar kota, di luar pulau gitu ya, saya makanya kalau saya diajak orang ketemu, saya selalu bilang kemana gitu ya ke tempat yang saya pernah ngajak anak gitu. Jadi kalau saya nanti pulang, makan di mana Pak tadi sama om itu sama tante itu, oh makan di sini, oh udah pernah anak saya. Jadi kalau diajak makan makanan yang tempat yang mahal gitu, yang saya tidak mampu, atau saya juga belum pernah mengajak anak-anak saya ke sana karena ya satu dan lain hal, karena saya ya mungkin selain nggak mampu juga saya berpikir juga what for untuk ngeluarin uang makanan sampai harga sekian, sedangkan saya bisa dapatkan dengan harga yang lebih murah di tempat lain dengan kurang lebih menu yang hampir sama gitu. Kalau saya kan logikanya begitu ya. Jadi ya saya selalu susah gitu, hampir selalu menolak ya. Jadi kalau saya kok makannya sedikit Pak Pendeta, iya ya kalau itu udah dekat sama saya, iya gue nggak bisa nelen kalau kayak gini-gini ya, karena pasti kepikiran ke anak-anak gitu ya. Dan ya kalau udah deket banget ya pasti kan akhirnya dibeliin gitu, dan itu akhirnya jadi membuat saya juga dilema. Satu sisi saya nggak bisa nelen, saya harus jujur ini saya ingat anak-anak, tapi kalau saya jujur begitu juga akhirnya saya seperti minta-minta, karena pasti dibungkusin, nggak kok Pak Pendeta makan aja, nanti sudah dibungkusin buat ibu, buat anak-anak gitu. Dan itu akhirnya membuat saya akhirnya kalau berikutnya diajak, saya selalu tanya makan di mana gitu, mau ketemu di mana gitu ya. Oh kesini, nggak situ lah gitu ya. Saya selalu pilihin tempat yang biasa aja buat saya dan anak-anak, jadi lebih enak gitu. Dan kalau misalnya
kedepannya saya pikir tempat itu saya masih mampu ya, kalau saya sudah diajak orang makan di tempat itu ya besok saya ajak makan mereka di situ, kan begitu. Ya belum lama saya diajak makan sama tim saya di mall dekat rumah gitu ya. Saya belum pernah ajak makan anak saya di situ, di resto itu, selalu di resto yang lainnya gitu ya. Ya karena belum pernah ya, jadi masih nebak-nebak nih harganya berapa, rasanya bagaimana kan gitu kan. Tapi ketika saya makan di sana, itu saya mau bayar, ternyata sudah dibayari sama rekan saya. Terus makanannya cukup enak, terus juga harganya juga ya masih terjangkau lah untuk kami gitu ya. Nah, yang saya kerjakan apa saudara? Ya karena di Tangsel anak-anak belum bisa masuk ke mall, paling tidak saya ajak istri saya dulu, yuk mah kita makan. Saya ajak makan ke situ. Kamu pilih makan apa? Ya. Jadi paling nggak istri saya tahu kemarin suaminya makan di sini dan gue diajak makan ke sini. Sambil nanti nunggu waktu kalau mall sudah boleh anak kecil masuk di bawah 12 tahun yang belum vaksin bisa masuk ke mall. Di Tangsel belum bisa saudara. Nggak tahu sekarang ini ya. Pokoknya terakhir saya ke sana tuh masih belum bisa. Kalau udah bisa masuk ya saya udah janji dalam hati. Ya nanti Shilo udah bisa masuk ke mall, tempat itu yang saya mau ajak dia makan gitu. Jadi saya selalu begitu saudara. Ya. Kalau tempatnya diajak, wah kita makan di hotel ini Pak ya, di hotel bintang 5 nih, keren banget nih, mahal-mahal makanannya. Saya langsung bisa, aduh Pak, maaf Pak. Kenapa? Ya karena ya saya bingung nanti ya, makannya nggak bisa nelen, terus ceritain ke anak juga bingung, karena kalau nanti pengen dong Pak, ya, mikir deh saya, waduh makan habis belasan juta misalnya, wah enggak lah gitu lah. Ya jadi saya lebih nolak gitu ya. Mendingan saya ajak kita nongkrong aja lah di kafe-kafe dekat rumah ya, di Alam Sutra kah, di Gading Serpong kah, yang saya tahu lah ya kafe itu ya semahal-mahalnya kira-kira saya masih bisa lah gitu. Kalau misalnya anak-anak saya bawa ke sana, istri saya bawa ke sana. Nah, jadi pikul salib itu bagi saya seperti itu, hal-hal untuk orang lain. Jadi bagaimana saudara? Sangkal diri juga seperti itu. Jadi kalau masih kalah dengan itu ya jangan ikut Tuhan kata Yesus. Ya, jadi harus siap sangkal diri. Ya. Jadi jangan ego lagi, harus siap pikul salib, korban bagi orang lain, baru ikut aku. Jadi kalau udah terlanjur ikut Tuhan dulu, ya nggak tahu bahwa syaratnya itu harus sangkal diri dan pikul salib, sekarang kerjain. Ya. Matikan daging, ya. Jangan apa yang kau ingini harus ada, harus bisa, ya. Dan coba korban bagi orang lain. Kalau kita kerjakan, maka kita sudah jadi pelaku firman. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri saudara ya, sudah 1 jam lebih ya. Malam minggu saya ajak saudara malah ngobrol terlalu panjang, minta maaf ya, lebih dari 1 jam. Jadi minggu besok ya, pagi-pagi jangan lupa jam 9.15 ada live streaming ya. Saudara yang penasaran, pengen tahu, pengen belajar bersama kami ngobrol-ngobrol soal penciptaan, bisa ikut join di program ini, nanti bisa bertanya ya. Tentu sesuai dengan materinya ya saudara ya. Kalau materinya soal penciptaan jangan ngomong akhir zaman gitu, jangan tanya akhir zaman ya, supaya ada korelasinya. Nanti kalau ngomongin akhir zaman mungkin di program ini di lain kesempatan kita akan ngobrolin soal akhir zaman gitu saudara ya. Oke, jadi sekian malam hari ini, dan sebelum kita akhiri kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah belajar banyak tentang Markus pasal yang ke-8. Kami diajar bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Kami mengerti angle-angle apa yang kami baca di pasal 8, dan doa kami, mampukan kami Tuhan jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Maranatha. Shalom semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.